Ya, President Levin, Dean Lorimer, faculty, students, thank you so much for making me feel so welcome here at Yale. I've wanted to come here for many years, and I'm so grateful to everyone for the hospitality and kindness you've shown to me and my staff. Presiden Levin, yang tercinta Lorimer, seluruh pengajar, dan seluruh siswa, terima kasih atas sambutan yang sangat hangat di sini, di Yale. Saya sudah sejak lama ingin berkunjung ke tempat ini, dan saya sangat bersyukur atas keramahan dan kebaikan yang ditunjukkan untuk saya serta pekerja-pekerja saya. I've really been looking forward to seeing Yale landmarks that I've been hearing about for so long. The Bennett Library, Harkness Tower, Old Campus, Peter Salovey's mustache. Oh, I'm sorry, I didn't make it quite in time for that last one. But everything else is even more impressive than I had imagined. This is a spectacular place. Saya tidak sabar untuk melihat monumen bersejarah di Yale yang sering terdengar di mana-mana, seperti Perpustakaan Benneke, Menara Harkness, Kampus Tua, Kumis Peter Salovey. Oh, maaf, saya tidak sempat untuk mengunjungi yang terakhir itu. Tapi yang lainnya benar-benar di luar ekspektasi saya. Tempat ini benar-benar spektakuler. Indeed, I have to admit, as I was preparing for this visit, I wondered what on earth I could tell you that you don't already know. Yalis have won 17 Nobel Prizes, 6% presidential elections, and even 2 Heisman trophies. You can choose from more than 2,000 courses, browse more than 12 million books in the libraries, make friends from more than 110 countries, and as far as I can tell from the posters on campus, try out for 3,000 a cappella singing groups. Tentu saja harus saya akui, saat saya menyiapkan diri untuk datang ke sini, saya penasaran apa yang Anda belum ketahui mengenai banyaknya prestasi yang telah diraih oleh kampus ini. Yalis sudah memenangkan 17 hadiah Nobel, 6 pemilihan pemimpin, dan 2 piala Heisman. Anda bisa memilih di antara lebih dari 2.000 mata pelajaran, membaca lebih dari 12 juta buku di perpustakaan, berteman dengan orang-orang dari 110 negara, dan sejauh yang bisa saya sampaikan dari poster kampus, cobalah untuk mengikuti 3.000 grup nyanyi a cappella. So, rather than try to compete with all that, I thought I'd speak from my own experience. I thought I'd offer an Arab perspective on my part of the world and our hopes for peace and progress, especially with regard to the Israeli-Palestinian conflict. Jadi, daripada banyak basa-basi soal itu, lebih baik saya ungkapkan dari pengalaman saya sendiri. Saya pikir saya akan menyampaikan sudut pandang Arab dan harapan kita untuk kedamaian dan proses khususnya perihal konflik Israel-Palestina. And I'm guessing, since you made the time to be here today, when you could have been doing something really important, like researching a paper, or visiting a professor, or calling your mom to tell her how much you love her, that this is an audience that already cares about international relations. Dan saya heran, kenapa Anda datang waktu hari ini? Padahal Anda bisa melakukan sesuatu yang lebih penting, seperti melakukan penelitian ilmiah, atau mewawancarai seorang profesor, atau menyampaikan bahwa Anda sayang ibu. Tapi tampaknya pendengar di sini lebih tertarik dengan hubungan internasional. But I realize that foreign policy isn't typically a top concern for the American public, and especially not in a time of economic hardships at home. A poll earlier this year found that 75% of Americans agreed terrorism should be one of President Obama's top priorities. But almost no other foreign policy issues made it to the top 20 list.
Tapi, saya sadar bahwa kebijakan orang asing bukanlah kekhawatiran utama bagi publik Amerika, dan terutama bukan pada saat terjadinya kesulitan ekonomi di dalam negeri. Sebuah survei tahun ini mengungkapkan 75% dari warga Amerika setuju bahwa terorisme harus menjadi salah satu prioritas Presiden Obama. Tapi hampir tidak ada isu kebijakan orang asing lain yang sampai ke peringkat ke-20 di daftar. So, I don't expect that the Arab-Israeli conflict is foremost on most people's minds. Yet, in many ways, that conflict is at the core of US-Arab relations, or at least at the core of Arab public opinion of America. When Arabs were asked in a poll this spring what two steps by the United States would improve their views of the United States the most, more than 40% said a peace agreement between Israel and Palestine. The same poll found that 99% of people put the conflict in their top five priorities, and 1 in 3 say the Palestinian issue is their number one concern. Karena itu, saya tidak menyangka bahwa konflik Arab-Israel adalah masalah utama di dalam pikiran orang-orang. Walaupun begitu, dengan berbagai cara, konflik ini ada di inti dari hubungan antara US dan Arab, atau setidaknya inti dari pendapat publik Arab terhadap Amerika. Saat Arab ditanyakan melalui pengambilan suara di musim semi ini, dua langkah apa yang harus diambil United States untuk memperluas pandangan mereka terhadap Israel dan Palestina? Pengambilan suara juga membuktikan bahwa 99% orang-orang menetapkan konflik ini di 5 besar prioritas. Dan 1 dari 3-nya menetapkan konflik ini sebagai perhatian nomor 1. That's because for us, the occupation is a hurt we feel each day. In Jordan, nearly a third of our population are Palestinian refugees. Look at people sitting on either side of you. Imagine one was a refugee, forced to seek haven in your country because her family had been driven from their own. In Jordan, we have to be concerned with the conflict because we're living with its consequences. We don't have the luxury of shifting our focus away. Itu karena bagi kita semua, pekerjaan sudah cukup melelahkan. Di Yordania, hampir sepertiga dari penduduk adalah imigran Palestina. Melihat orang-orang duduk di sekitar Anda, bayangkan bahwa salah satunya adalah imigran Palestina yang dipaksa untuk mencari tempat berlindung di negara Anda dengan alasan keluarganya sendiri telah dirampas dari mereka. Di Yordania, kita harus berhati-hati dengan konflik yang ada di sekitar. Kita harus siaga dan siap untuk segala kemungkinan terburuk. We know as well that the crisis in Palestine does not exist in a vacuum. What happens in Palestine is related to what happens in Iraq, in Lebanon, in Syria. The longer the conflict in Palestine persists, the weaker the moderate majority becomes, the more extremists gain leverage they can exploit, and the greater the risk of instability throughout our region. Kita tahu juga krisis di Palestina tidak terjadi begitu saja. Ini semua ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Irak, di Lebanon, dan di Syria. Semakin lama konflik di Palestina berlangsung, maka semakin lemah pula sebagian besar kaum netral. Semakin banyak kaum radikal yang memanfaatkan, dan semakin besar resiko ketidakseimbangan di penjuru wilayah kita. So we appreciated President Obama's outreach in his Cairo speech. We appreciated his acknowledgement that the conflict remains a major source of tension between us, and his pledge to pursue a two-state solution with patience and dedication. Maka dari itu, kita mengapresiasi pidato Presiden Obama di Kairo. Kita mengapresiasi pengakuannya mengenai konflik yang meninggalkan situasi tidak kondusif di antara kita, dan janjinya untuk menemukan solusi kedamaian dengan penuh kesabaran dan dedikasi. We appreciated the appointment of Senator George Mitchell as special envoy. Kita mengapresiasi janji pertemuan dengan Senator George Mitchell sebagai wali khusus. But we are impatient. When it comes to Palestine, time has not been a friend. To the contrary, sometimes Palestine seems like the land that time forgot.
Tapi kita tidak sabar menunggu. Jika ini berhubungan dengan Palestina, maka waktu tidak boleh disia-siakan. Sebaliknya, terkadang Palestina sering dilupakan seiring berjalannya waktu. You know, when I started college back in 1988, Europe was divided. The United States had an existential foe called the USSR. Much of Latin America was ruled by juntas, South Africa by apartheid. Civil conflicts had been raging for decades from Guatemala to Northern Ireland. Nelson Mandela lived in a cell, and Palestine was under occupation. Anda tahu, saat saya memulai kuliah di tahun 1988, Eropa terpecah belah. United States memiliki musuh bebuyutan yang sering dikenal sebagai USSR. Sebagian besar Amerika Latin dipimpin oleh juntas, Afrika Selatan oleh kepemimpinan berdasarkan ras. Perang sipil bergemuruh untuk beberapa dekade, dimulai dari Guatemala sampai ke Irlandia Utara. Nelson Mandela tinggal di sel, dan Palestina di bawah beban penjajahan. These were the problems we used to describe as intractable, even insoluble. Yet, hatreds have given way to handshakes. Prisoners have become presidents. Masalah-masalah ini dianggap tidak dapat dicampuri, tidak dapat diselesaikan. Selain itu, kebencian menolak adanya jabat tangan tanda kedamaian. Narapidana pun menjadi presiden. But not in Palestine. In Palestine, walls are going up, not coming down, 400 kilometers to be precise. The decades have brought what feels like an endless parade of starts and stalemates, missed opportunities, shattered hopes, and diminishing returns. Tapi tidak di Palestina. Di Palestina, dinding menjulang ke atas, tidak turun ke bawah. 400 km lebih tepatnya. Beberapa dekade sudah menjadi pertunjukan dari awal berakhir di jalan buntu. Kehilangan kesempatan, harapan yang pupus, dan hasil yang terus berkurang. And I'm not here to talk about blame. That doesn't get us anywhere. It's like tracing your finger on a Mobius strip, going round in an infinite loop. Dan saya berdiri di sini bukan untuk saling menyalahkan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu sama saja seperti menaruh jari di sebuah mesin perputaran yang tidak pernah berhenti berputar selamanya. But coming from Jordan, I feel I must speak for those voices that Americans really hear to describe the sense of identity theft that Palestinians have endured for over 60 years. Akan tetapi, saya datang dari Yordania untuk mengumumkan sesuatu yang tidak familiar bagi orang Amerika, untuk menggambarkan perasaan kehilangan identitas yang telah dialami oleh orang-orang Palestina selama 60 tahun lamanya. Because their pain is about more than the loss of their land, their olive trees, their livelihoods. Their grief is about more than being kicked out of the homes in which their families have lived for generations. As one scholar put it, land is the geography of the Palestinian soul. Their very understandings of who they are is deeply rooted in the context of their environment. So each new claim on their ever shrinking space feels like a blow to their very existence. Having no place to call their own is like having no identity at all. Karena rasa sakit mereka lebih dari kerugian di tanah mereka, pohon zaitun mereka, mata pencaharian mereka. Kesedihan mereka itu lebih dari sekedar diusir dari tempat tinggal mereka, yang mana ditinggali oleh keluarganya selama beberapa generasi. Layaknya pepatah mengatakan, daratan ini adalah geografi dari jiwa orang-orang Palestina. Pengertian mereka yang tertanam dalam konteks dari lingkungan mereka. Jadi, setiap pengakuan terhadap tempat yang semakin lama semakin menyempit sehingga menggusur keberadaan mereka. Tidak memiliki tempat sama sekali. Mereka tidak mempunyai identitas sama sekali. Think about it. When you enroll here at Yale, one of the first things you receive is your ID. It allows you access to residential college, dining halls, the library stacks.
It opens doors, it gets you in, it shows that you belong, and when you leave Yale, you get a piece of paper to carry with you, a diploma that gives you status before you ever have to say a word. Pikirkan tentang ini. Saat Anda mendaftarkan diri di Yale, hal pertama yang Anda terima adalah kartu identitas. Ini memberikan Anda akses menuju kampus residensial, tempat makan, dan perpustakaan. Ini membuka pintu. Ini mengiringi Anda masuk. Ini menunjukkan tempat Anda berada, dan saat Anda pergi meninggalkan Yale, Anda akan mendapatkan secarik kertas untuk dibawa bersama Anda. Sebuah diploma yang menyerahkan Anda sebuah status sebelum Anda mengucapkan kata-kata. In the West Bank and Gaza, young people like you are given an ID as well. But this ID is not about access, it is only about limitation. It limits the boundaries of where they can go, what they can do, who they can be. It's a constant reminder that in others' eyes, they are less valuable, less important, simply less. Di kawasan Barat dan Gaza, orang-orang muda seperti Anda masing-masing diberikan sebuah kartu identitas juga. Akan tetapi kartu identitas ini bukan mengenai akses. Sebaliknya, ini mengenai pembatasan. Ini membatasi kawasan yang boleh mereka lalui, membatasi apa yang mereka lakukan, menentukan menjadi apa mereka nanti. Ini adalah pengingat konstan, di mana mengingatkan orang-orang lain bahwa mereka itu tidak terlalu berharga, kurang penting, dan sederhananya kurang. UN sources report that almost 40% of the West Bank is now covered by settlement-related Israeli infrastructure barriers, buffer zones, military bases, barbed wire, and barricades. Sumber UN melaporkan bahwa hampir 40% dari kawasan barat sekarang menutupi infrastruktur Israel yang berhubungan dengan bagian itu, yaitu pelindung, kawasan penyangga, markas militer yang terlindungi dengan kawat dan barikade. Parents can get to work, students can get to class, sick people can get to hospitals. All traffic is stopped, from people on foot to cars and trucks to ambulance. The wait can be hours, often only to find that passage is refused to relatives detained on their way to a family wedding. School children search their notes stripped from their school books. Grandparents forced to stand for hours holding package and heavy bags. Orang tua tidak bisa bekerja, murid-murid tidak bisa bersekolah, orang-orang sakit tidak bisa ke rumah sakit. Seluruh lalu lintas lumpuh, dari orang-orang berjalan kaki hingga yang memakai kendaraan mobil dan truk, bahkan ambulans sekalipun. Penungguan bisa sampai berjam-jam, seringkali hanya untuk tahu bahwa jalan dilarang untuk dilewati. Saudara-saudara ditindak di jalan menuju pernikahan keluarganya. Anak sekolah mencari, catatannya dirobek dari buku sekolah. Orang lanjut usia dipaksa untuk berdiri berjam-jam sembari membawa barang dan tas berat. The unpredictability, anxiety, and humiliation are as wearing as the delay. And so much more than freedom of movement is lost when each day is defined by these checkpoints with armed soldiers demanding, Hawiya ID, Hawiya ID, show me proof that you exist. Kejutan tiba-tiba, ketakutan, dan penghinaan ada yang ditambah buruknya penundaan. Dan jauh lebih banyak dari kebebasan bergerak yang hilang saat setiap harinya harus ditentukan dengan pos-pos pemeriksaan ini. Dengan tentara bersenjata yang menagih, Hawiya ID, tunjukkan bukti bahwa kau benar-benar ada. The degradation is compounded by the sense that no one cares, that the outside world is oblivious to the hardships Palestinians endure. Degradasi disatukan dengan nalar di mana tidak ada seorang pun yang peduli, yang mana dunia luar tidak menyadari segala kesulitan yang dialami oleh orang-orang Palestina. Especially in Gaza, where our 2 years, families have faced the collective punishment of blockade. And for 3 weeks at the start of this year, they were subjected
to devastating attack with nowhere to run and nowhere to hide, not even UN hospitals or schools. Terlebih lagi di Gaza, di mana selama 2 tahun banyak keluarga telah menghadapi hukuman kolektif berupa blokade dan telah terjadi selama 3 minggu di awal tahun ini. Mereka menjadi sasaran serangan yang menghancurkan tanpa bisa lari kemanapun dan bersembunyi dimanapun, bahkan di rumah sakit atau di sekolah. Today, a million people, almost 70% of Gaza's population, are refugees. Homes lie in rubble, hospitals lack power, sewage pipes threaten to burst, the economy has totally, utterly collapsed. Unemployment is approaching 50%. Saat ini, 1 juta orang yang mana hampir 70% dari populasi di Gaza adalah pengungsi. Rumah hancur menjadi puing, rumah sakit kekurangan tenaga medis, pipa limbah seperti mengancam akan meledak. Ekonomi pun telah benar-benar runtuh. Pengangguran pun mendekati angka 50%. One resident calls it a jail where no prisoner knows the length of his sentence, and not one penny of the billions of dollars pledged for reconstructions has gotten through. More than half the population of Gaza is under the age of 18. Children did not create this conflict, but they are its greatest victims. Seorang penduduk menyebutnya penjara di mana ada tahanan yang jauh lamanya dihukum dan tidak tahu 1 sen pun dari miliaran dolar yang dijanjikan untuk konstruksi telah tercapai. Sebagian dari banyaknya populasi di Gaza berumur di bawah 18 tahun. Lebih dari separuh penduduk Gaza berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak tidak menciptakan konflik ini, tetapi mereka adalah korban terbesarnya. Just listen to the words of the 4 small children who were found by the Red Cross in January in the shell-battered neighborhood of Zayton, clinging to their mother's corpses. They couldn't speak. They were too weak to stand. They hadn't eaten for days, while the firefight raged outside the door and their families died inside. Dengarkan saja kata-kata 4 anak kecil yang ditemukan oleh palang merah di lingkungan Zayton yang pura-poranda pada bulan Januari. Mereka terus menempel di sisi mayat ibu mereka. Mereka tidak dapat menyuarakan suara mereka. Mereka terlalu lemah untuk berdiri. Mereka tidak makan selama berhari-hari. Sementara suara tembakan terus berkecamuk di luar pintu dan kehampaan yang dirasakan oleh keluarga mereka. They were alive, but being alive is not the same as surviving. These children had nothing but their mother's love, and now they have lost that too. And the worst threat of all is the cynicism so many people feel, the sense that Middle East peace is hopeless, that we'll never find a solution. Mereka masih hidup, tetapi hidup tidak sama dengan bertahan hidup. Anak-anak ini tidak memiliki apa-apa selain kasih sayang ibu mereka, dan sekarang mereka juga kehilangan hal itu. Dan ancaman terburuk dari semuanya adalah sinisme yang dirasakan banyak orang. Perasaan bahwa perdamaian Timur Tengah tidak ada harapan, bahwa kita tidak akan pernah menemukan solusi. Because if we throw up our hands and say, this problem is too hard, we're not just writing off a process or writing off a roadmap. We're writing off people's lives. But let me be clear, it isn't just the lives of Palestinians at stake. Israelis too need a future of peace and security. They too need to be free of wailing sirens announcing an attack. Karena jika kita mengangkat tangan kita dan berkata, masalah ini terlalu sulit, kita tidak hanya seolah menghapus sebuah proses atau peta jalan, tetapi kita juga seolah menghapus kehidupan orang-orang tersebut. Tapi biar saya perjelas, bukan hanya nyawa orang Palestina yang dipertaruhkan. Israel juga membutuhkan kedamaian dan keamanan di masa depan. Mereka juga perlu bebas dari sirine yang mengumumkan serangan kepada mereka. And they too need to grow up without the shadow of walls and watchtowers. For as a columnist for a leading Israeli daily wrote this spring,
One of the casualties of occupation may be a healthy state of Israel itself. Dan mereka juga butuh untuk tumbuh tanpa bayang-bayang tembok dan menara pengawasan. Karena seperti yang tertulis oleh seorang kolumnis untuk berita harian terkemuka Israel musim semi ini, salah satu korban kependudukan mungkin adalah negara Israel yang sehat itu sendiri. So, what must be done? On the political front, we need courage, accountability, and action. And with signs of hope, as President Obama and his team invest their time and capital in breathing life into negotiations for two viable, secure, sovereign states. Dan lalu apa yang kita harus lakukan? Di bidang politik, kita membutuhkan keberanian, akuntabilitas, dan tindakan. Dan kami melihat tanda-tanda harapan saat Presiden Obama dan timnya menginvestasikan waktu dan modal mereka dalam menghidupkan kehidupan ke dalam negosiasi untuk dua negara berdaulat yang layak dan aman. We see signs of hope as all 22 members of the Arab League have offered Israel full recognition in exchange for withdrawal to its pre-1976 border. We see signs of hope as brave people on both sides say they are ready to give peace a chance. 64% of Palestinians and 40% of Israelis who support the Arab League plan. Kami melihat tanda-tanda harapan setelah 22 anggota Perserikatan Arab telah menawarkan pengakuan kepada Israel sebagai imbalan penarikan ke perbatasan pra 1967. Kami juga melihat tanda-tanda harapan karena orang-orang pemberani di kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka siap untuk memberikan kesempatan perdamaian. 64% dari warga Palestina dan 40% dari warga Israel yang mendukung rencana Perserikatan Arab. Now, all sides must take responsibility for building on this momentum. And let me say clearly that responsibility includes the Arab world. We decry the actions of Israeli extremists, but must work harder to rein in our work. We look to the West to do more in support of Palestinian needs, but must do our part and must press the Palestinians toward unity among themselves. Sekarang, semua pihak harus bertanggung jawab untuk membangun momentum ini. Dan izinkan saya untuk mengatakannya dengan jelas. Tanggung jawab itu mencakup dunia Arab. Kami menentang tindakan ekstrem Israel, tapi kami juga harus bekerja lebih untuk mengendalikan diri kami sendiri. At Untuk this, berbuat lebih banyak dalam mendukung kebutuhan di Palestina. Tetapi kami juga harus melakukan bagian kami dan harus menekan penduduk Palestina menuju persatuan di antara mereka sendiri. at the same time, as my husband, His Majesty King Abdullah has said, it is time for Israel to choose to integrate into the region, accepted and accepting, with normal relations with its neighbor, or to remain fortress Israel isolated and holding itself and the entire region a hostage to continuing confrontation. And from America too, we need sustained commitment, creative engagement, and leadership to keep the parties on the path to peaceful coexistence. Di saat yang sama, seperti yang suami saya Raja Abdullah katakan, inilah saatnya bagi Israel untuk memilih, untuk berintegrasi ke dalam kawasan, menerima dan mengakuinya, dan berhubungan normal dengan tetangganya. Atau untuk tetap menjadi Israel yang berbenteng, terisolasi, menyandera dirinya sendiri dan seluruh wilayah untuk melanjutkan konfrontasinya. Dan bagi Amerika juga, kita membutuhkan komitmen berkelanjutan, keterlibatan kreatif, dan kepemimpinan untuk menjaga para pihak di jalan menuju hidup berdampingan secara damai. But we need even more, because true peace depends not just on new lines on map. It is not just the walls on the land that must go. We must take down the walls in our hearts. There has been so much pain, so much loss, so much fear, so much hatred and mistrust.
True peace depends on reconnecting the bonds of our common humanity. Tetapi kami butuh lebih dari itu. Karena perdamaian sejati tidak hanya bergantung pada garis baru di peta, bukan hanya tembok di tanah yang harus dilewati. Kita harus meruntuhkan tembok di hati kita. Ada begitu banyak rasa sakit, begitu banyak kehilangan, begitu banyak kebencian dan ketakutan, dan ketidakpercayaan. Perdamaian sejati bergantung pada menghubungkan kembali ikatan kemanusiaan kita bersama. I was moved by something J.K. Rowling said in her commencement at Harvard last year. She said that humans have the unique ability to think themselves into other people's places, to learn and understanding new things they've never actually experienced. Saya tersentuh oleh sesuatu yang pernah dikatakan J.K. Rowling dalam kelulusannya di Harvard tahun lalu. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan unik untuk memikirkan bagaimana diri mereka di tempat orang lain, untuk belajar dan memahami hal-hal baru yang belum pernah mereka alami. And yet, many choose to remain comfortably within the bounds of their own experience, never troubling to wonder how it would feel to have been born other than they are. They can refuse to hear screams or to peer inside cages. They can close their minds and hearts to any suffering that does not touch them personally. They can refuse to know. Namun, masih banyak yang memilih untuk tetap nyaman dalam batas-batas pengalaman mereka sendiri. Tidak pernah mau tahu bagaimana rasanya dilahirkan menjadi orang lain. Mereka bisa menolak untuk mendengar teriakan atau sekadar mengintip ke dalam kandang. Mereka bisa menutup pikiran hati mereka terhadap segala penderitaan yang tidak berhubungan dengan mereka secara pribadi. Mereka bisa menolak untuk mengetahuinya. Rowling went on to say, I might be tempted to envy people who can live that way, except that I do not think they have any fewer nightmares than I do. I think the willfully unimaginative see more monsters, she said. They are often more afraid. Kemudian Rowling melanjutkannya dengan mengatakan, saya mungkin akan tergoda untuk iri pada orang-orang yang bisa hidup dan berpikir seperti itu. Kecuali bahwa saya tidak berpikir mereka lebih sedikit mimpi buruk daripada saya. Saya pikir orang-orang yang tidak imajinatif melihat lebih banyak monster, katanya. Mereka seringkali lebih takut. She is right. So often, we dread what we do not know. We live in fear of the things we cannot see, but we'll never move forward by closing ourselves off. The only way to grow is to reach out. Dia benar, seringkali kita takut pada apa yang tidak kita ketahui. Kita hidup dalam ketakutan akan hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Tapi kita tidak akan pernah bergerak maju dengan menutup diri. Satu-satunya cara untuk tumbuh adalah dengan menjangkaunya. To truly make peace in the Middle East or anywhere in the world, we all have to learn to think ourselves into other people's places, to put ourselves in other people's shoes, to make room for other people's hopes and fears. For the more we can appreciate one another's perspective, the more dimension and depth we add to our own. Untuk benar-benar membuat perdamaian di Timur Tengah, atau dimanapun kita di dunia ini, kita semua harus belajar memikirkan bagaimana jika kita ada di tempat orang lain, untuk mencoba menempatkan diri kita pada posisi orang lain, untuk memberi ruang bagi harapan dan ketakutan orang lain. Karena semakin kita dapat menghargai perspektif satu sama lain, semakin banyak dimensi dan pemahaman yang bisa kita tambahkan ke dalam perspektif kita sendiri. And in many respects, that's what a liberal education is all about. It's about asking questions without prejudging the answers, drawing lessons from other people's experience, testing and refining our own values and beliefs, developing the habits of an open mind. Dan dalam banyak hal, itulah yang dimaksud dengan pendidikan liberal. Ini tentang mengajukan pertanyaan menilai jawabannya. Mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, menguji dan menyempurnakan nilai dan keyakinan kita sendiri, mengembangkan kebiasaan
berpikir terbuka. When we shine the light of inquiry, broad-mindedness, and compassion, that is how we find our way to our own best selves. The more open we become, the more we find we can contain. It's the lux that leads the way to veritas. Ketika kita memancarkan cahaya penyelidikan yang luas dan kasih sayang, itulah cara kita menemukan jalan menuju diri kita terbaik. Semakin terbuka kita, semakin banyak yang bisa temukan. Ini adalah lux yang menuju ke jalan veritas. And when it comes to the Middle East, no matter how great the fears, no matter how deep the mistrust, if we shine that light, we are sure to reveal what has always and will always be true. There is no difference between the love Palestinians and Israelis feel for their children, no difference between their laughter or their tears. Dan jika itu adalah Timur Tengah, tidak peduli seberapa besar ketakutan, tidak peduli seberapa dalam ketidakpercayaan, jika kita menyinari cahaya, kita pasti akan mengungkapkan apa yang selalu dan akan selalu benar. Tidak ada perbedaan antara cinta dirasakan oleh orang Palestina dan Israel terhadap anak-anak mereka. Tidak ada perbedaan antara tawa mereka atau air mata mereka. We share one humanity. As one of my heroes, Desmond Tutu, liked to say, we, all of us, have been made for goodness. We have been made for laughter. We have been made for caring, for sharing, for compassion, for we do indeed inhabit a moral universe. And yes, goodness is powerful. Kita adalah satu kemanusiaan bersama, seperti salah satu pahlawan saya, Desmond Tutu, suka mengatakan. Kita semua diciptakan untuk kebaikan. Kita telah dibuat untuk bisa tertawa. Kita telah dibuat untuk peduli, untuk berbagi, untuk berbelas kasih. Kita memang penghuni alam semesta yang bermoral dan kan itu sangat hebat. Yale, as global citizens, we have a responsibility to one another. In our interconnected world, there are no zero-sum games. We win or lose together. We all have a stake in peace and justice. For all of us are diminished by their absence. Let us work together in the Middle East and around the world to make peace come true for good. Thank you very much. Semuanya, sebagai penduduk di dunia, kita semua memiliki tanggung jawab satu sama lain di dunia kita yang saling terhubung. Tidak ada permainan yang hasilnya nol, menang atau kalah bersama. Kita semua memiliki kepentingan dalam perdamaian dan keadilan. Karena kita semua akan merasa kurang tanpa kehadiran mereka. Mari kita semua bekerja sama, mulai dari Timur Tengah dan di seluruh dunia, untuk mewujudkan perdamaian yang baik. Terima kasih banyak.